Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan Parubaya dilaporkan tertimbun longsor dalam bencana di Sukabumi. Angkot tabrak 2 sepeda motor di Cadas Pangeran, Sumedang. 4 orang terluka. Seorang ibu di Karawang melahirkan bayi kembar 4. Seorang perempuan 50 tahun dilaporkan hilang tertimbun longsor di Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi pada Rabu kemarin. Hujan yang turun dan tak ada alat berat membuat proses pencarian korban terpaksa ditunda. Petugas gabungan BPBD Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi bersama TNI Polri berusaha mencari seorang warga yang tertimbun longsor di Kabupaten Sukabumi. Korban bernama Emah, warga Desa Karangjaya, Kecamatan Geger Bitung. Tebalnya material longsor menyulitkan petugas mencari korban. Bahkan pencarian terpaksa dihentikan karena hujan dan menunggu datangnya alat berat. Sebelumnya korban yang berusia 50 tahun itu sudah keluar dari rumah. Namun ia kembali masuk untuk menyelamatkan ternaknya. Saat itulah longsor terjadi dan menimbun rumahnya pada Rabu pagi. Jam 9 tadi pagi, ya kan ada satu orang warga, ya kan karena ngerasa mereka punya peliharaan ayam, ya kan. Jadi mereka sempat masuk lagi ke dalam lokasi longsoran. Nah, cuma tidak ada yang memberitahu mungkin atau warga yang lain lengah, sehingga ketika terjadi longsoran susulan, maka salah satu warga itu terkena longsoran dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Dampak dari longsor, 4 keluarga atau 12 jiwa harus mengungsi. Warga Desa Karangjaya diminta waspada karena cuaca ekstrem diprediksi masih terjadi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Banjir bandang di Kabupaten Sukabumi juga merusak jembatan yang menghubungkan 4 desa. Kini warga tak bisa melintas karena akses jalan terputus. Jembatan besi yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan pesepeda motor rusak terbawa oleh derasnya arus Sungai Cimandiri. Kayu yang menyangkut di jembatan membuat jembatan putus sehingga tak dapat lagi digunakan. Jembatan berwarna kuning ini merupakan penghubung 4 desa di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Ini menghubungkan 4 desa, Sinajaya, Bantar Kalong, Medan Bukar Jaya. Jembatan terbawa arus oleh kayu yang nyangkut tersebut pada tiang jembatan. Pemerintah desa langsung menutup akses jalan menuju ke jembatan karena lokasinya sangat membahayakan. Apalagi wilayah Kabupaten Sukabumi masih diguyur hujan serta angin kencang. Menurut data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, hingga Kamis pagi bencana tanah longsor terjadi di 13 lokasi. Bencana banjir terjadi di 9 lokasi, angin kencang melanda 7 lokasi, serta bencana pergerakan tanah terjadi di 4 lokasi. Bencana itu terjadi di 22 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tumpukan sampah terlihat di bahu jalan utama Pantura Ciasem, Kabupaten Subang. Tumpukan sampah itu mengeluarkan bau tak sedap yang mengganggu warga sekitar. Pada Kamis kemarin, tumpukan sampah tampak di bahu jalan, tepatnya di samping jembatan Ciasem, Subang. Tumpukan sampah ini terjadi karena tidak adanya lokasi pembuangan sampah sementara di Ciasem. Akibatnya, warga membuang sampah di sisi jembatan yang seharusnya masuk area steril dari sampah karena adanya aliran sungai Ciasem. Sampah yang tak pernah diangkut pemerintah daerah ini akhirnya menumpuk hingga mengeluarkan bau tak sedap. Warga mengatakan sampah kerap dibakar untuk mengurangi penumpukan, tetapi sampah kembali menumpuk. Warga khawatir jika dibiarkan tumpukan sampah bisa menyebabkan longsor lalu menutup arus sungai Ciasem dan menimbulkan bencana lainnya. Kalau malam bau, kalau angin mah cuman malam bau.
Udah lama nggak diangkat-angkat, Pak. Udah lama ini mah bakarin bagus lagi. Bakarin apa ya? Kalau dibakarin rapi lagi. Bakar lagi. Kalau dibakar, Terus merasa terganggu nggak, Pak? ya terganggu aja gitu. Rapat pleno hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ciamis digelar selama 3 hari. KPUD Ciamis mencatat terjadi penurunan tingkat partisipasi hanya 70% dari target awal 85%. Rapat pleno hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ciamis digelar di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmu, Komplek Islamic Center pada Rabu kemarin. Sepanjang masa rekapitulasi selama 3 hari ini akan diawasi dan dijaga 71 personel Polres Ciamis. Ketua KPUD Ciamis mengatakan proses rekapitulasi untuk 27 kecamatan berjalan lancar. Namun ia menggarisbawahi soal turunnya partisipasi masyarakat dalam pilkada yang hanya mencapai 70,9%, jauh dari target yang dipasang 85%. Sementara terkait mekanisme pemilihan wakil wali kota yang saat ini kosong akan dilakukan setelah pelantikan calon kepala daerah terpilih. Nantinya bupati terpilih akan mengusulkan 2 nama ke DPRD untuk memilih wakil wali kotanya. Untuk KPU Kabupaten Ciamis terkait dengan mekanisme penggantian atau kemarin yang diketahui bahwa calon wakil bupati meninggal, kami tetap sesuai dengan regulasi KPU tetap sampai dengan proses penetapan dan mengantarkan pelantikan. Terkait dengan mekanisme ke depan itu sudah di luar kewenangan KPU. Kalau mekanisme itu diusulkan oleh partai politik pada bupati, kemudian bupati mengajukan 2 orang ke DPRD untuk dipilih di DPRD. 2 orang. Jika rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar tanpa ada sengketa, penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih akan dilakukan pada 15 Desember mendatang. Diketahui Pilkada Ciamis hanya diikuti calon tunggal, yaitu pasangan calon nomor urut 2, Herdiat Sunaria, Yana Diana Putra. Namun 2 hari jelang Pilkada, calon wakil wali kotanya Yana Diana Putra, yang juga merupakan petahana meninggal dunia karena sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Di Karawang, ada seorang ibu yang melahirkan 4 bayi kembar. Kehadiran 4 bayi laki-laki itu ternyata mencuri perhatian banyak pihak. Bagi Nur Hasana, warga kampung Madang Asem, Kecamatan Jayakerta, Karawang ini, 3 Desember menjadi tanggal yang tak terlupakan. Pada tanggal itu, Nur Hasana melahirkan tak hanya 1, tetapi 4 buah hati. Hingga 2 hari setelah melahirkan, perempuan 32 tahun tampak lemas. Ia tak menyangka jika mengandung 4 bayi, karena hasil pemeriksaan USG hanya terlihat 2 bayi. Pas 6 bulan, kalau pas pertama tahu hamil nggak pernah. Pas USG pas 6 bulan tuh di USG di Puskesmas Madang Asem, katanya ada 2, ada yang ngomong 3, dirujuklah saya ke Hastin. Oh, berarti tidak menunggak 4, di USG-nya 2, Bu ya? Iya, dirujuk ke Hastin, alhasil ada 4. Sementara keempat bayinya yang berjenis kelamin laki-laki masih dirawat secara intensif dengan alat bantu napas karena terlahir prematur. Berat badan keempat bayi kurang dari 1 kilogram. Yang kondisi saat ini bayi masih dalam keadaan diobservasi ya, masih terpasang ventilator, masih di ruang NICU. Untuk beratnya sendiri berapa? Untuk beratnya untuk bayi yang pertama 585 gram, yang kedua 715 gram, yang ketiga 800 gram, yang keempat 755 gram. Proses kelahiran keempat bayi kembar di Rumah Sakit RSUD Karawang dengan penanganan sesar. Kabar kelahiran bayi kembar 4 ini sampai ke telinga Bupati Karawang. Pihaknya memastikan biaya lahiran ini ditanggung oleh program Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.